Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke kebun. Bab 561, tangkap semuanya dalam satu gerakan, dunia iblis leluhur. Ye Guan datang ke alam iblis leluhur dengan takdir Bairok, dan begitu dia memasuki alam iblis leluhur, dia merasakan banyak aura monster yang sangat kuat. Kamu melihat sekeliling, di dunia iblis leluhur ini, ada pegunungan tak berujung, ada aura menakutkan dan kuat yang tersembunyi di pegunungan ini. Baikun Tianming berkata, di sini, banyak monster yang tertidur dan tidak aktif. Ye Guandao, karena umurnya, Rock Bai Tianming mengangguk, umur monster lebih panjang dari umur manusia. Tapi bukannya tidak terbatas. Setelah sekian lama, monster ini harus menggunakan beberapa metode khusus untuk menunda perjalanan umur mereka. Ye Guan sedikit mengangguk, Bibi, kepada siapa kita harus meminta bantuan? Baikun Tianming berkata, pergi dan temui Zhu Feng. Karena itu, dia langsung menghilang bersama Ye Guan. Segera, Baikun Destiny membawa Ye Guan ke dalam sepotong magma. Suhu di magma ini sangat mengerikan, dan bahkan Ye Guan tidak dapat menahannya. Setelah bergabung dengan Ao Qian, dia merasa jauh lebih baik. Tianming, yang mengenakan rok putih, merasakan kekuatan panas di magma dan berkata dengan lembut, Zhu Feng masih di sana. Saat dia berbicara, dia memimpin Ye Guan menuju kedalaman bidang magma. Tidak lama kemudian, Bibi dan keponakan tersebut sampai ke kedalaman magma bawah tanah. Begitu mereka melangkah ke area ini, aura menakutkan langsung mengunci Bibi dan keponakan tersebut. Zhu Feng, Tianming dengan rok putih melambaikan lengan bajunya, dan auranya langsung hancur. Saat ini, suara mengejutkan tiba-tiba terdengar dari lapangan, sentuh jalan. Tianming dengan rok putih menoleh ke arah Ye Guan. Apakah masih ada Zhu Yuan? Ye Guan mengangguk, membuka telapak tangannya, dan sumber leluhur muncul di tangannya. Begitu Zhu Yuan muncul, seekor burung phoenix menyala ilusi muncul di depan mereka berdua. Zhu Feng menatap Zhu Yuan di tangan Ye Guan, tanpa keserakahan tersembunyi di matanya yang berapi-api. Pada level mereka, satu-satunya yang bisa membuat jantung mereka berdebar kencang adalah sumber leluhur ini. Baikun Tianming berkata, sumber leluhur, sebagai ganti darah burung phoenix leluhurmu. Zhu Feng menoleh untuk melihat Tianming dengan rok putih, tolak. Tianming dengan rok putih sedikit mengernyit, dia tidak menyangka pihak lain akan menolak secara langsung. Ketika dia hendak berbicara, Ye Guan menarik Tianming dengan rok putih dan berbalik untuk pergi. Namun kali ini, Zhu Feng tercengang, apakah kamu tidak membicarakannya? Melihat Ye Guan dan yang lainnya benar-benar pergi, Zhu Feng mengerutkan kening dan berkata, tunggu sebentar. Ye Guan dan Baikun Tianming berhenti. Zhu Feng menatap Ye Guan, satu sumber leluhur dengan imbalan setetes darah burung phoenix. Ye Guan sedikit mengernyit, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Karena itu, dia membawa Tianming dengan rok putih dan berbalik untuk pergi. Melihat pemandangan ini, mata Zhu Feng tiba-tiba menjadi dingin, dan aura menakutkan mengalir langsung ke arah Ye Guan dan Baikun Destiny. Lakukan saja, dia adalah seorang leluhur. Kapan dia pernah begitu dibenci? Melihat Zhu Feng mengambil tindakan secara langsung, mata Ye Guan tiba-tiba menjadi dingin. Pada saat ini, Baikun Tianming tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang untuk membunuh.
Tertawa, aura yang dikeluarkan oleh burung phoenix leluhur langsung hancur dan dimusnahkan. Pada saat yang sama, burung phoenix leluhur langsung ditebas ribuan kaki oleh pedang Baikun Tianming. Aura kendo yang kuat secara langsung menyebabkan magma di sekitarnya mendidih. Zhu Feng memandang Tianming dengan rok putih di kejauhan dengan sedikit ketakutan di matanya. Kamu memandang Zhu Feng, sumber leluhur, sebagai ganti darah Phoenix, kita harus menjaganya. Cukup, setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Zhu Feng tiba-tiba menjadi marah, dan kemarahan yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Ye Guan mengerutkan kening, haruskah aku mengubahnya atau tidak? Jika tidak, aku akan menggantinya dengan monster. Zhu Feng menatap Ye Guan, manusia, kamu terlalu serakah. Ye Guan Dao, sumber leluhur ini dapat membantu Anda meningkatkan masa hidup Anda. Kehidupan, Zhu Feng terdiam. Ye Guan mengerutkan kening, bersikaplah tegas, ubah atau tidak. Zhu Feng melirik Ye Guan, lalu membuka telapak tangannya, dan 3 botol giok putih perlahan melayang dari telapak tangannya ke Ye Guan. 3 botol darah Phoenix. Zhu Feng menatap Ye Guan, itu saja. Ye Guan mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat Baikun Tianming, yang berkata, 2 botol lagi. Zhu Feng melirik Tianming di Baikun, lalu mengeluarkan 2 botol darah burung Phoenix. Total ada 5 botol darah Phoenix. Setelah Ye Guan menyerahkan Zhu Yuan kepada Zhu Feng, dia melihat 5 botol darah Phoenix di tangannya dan menghela nafas dengan suara rendah, sungguh rugi. Kehilangan uang. Mendengar perkataan Ye Guan, Zhu Feng tiba-tiba menjadi sangat marah. Manusia, ini adalah darah Zhu Feng, darah paling berharga di dunia, dan kamu sebenarnya mengatakan kamu salah. Kamu. Ye Guan tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan setetes darah mengalir ke Zhu Feng. Zhu Feng tercengang saat merasakan kekuatan 3 pembuluh darah di setetes esensi dan darah ini. Ye Guan memandang Zhu Feng dengan ringan, darah paling berharga di dunia. Setelah mengatakan itu, dia dan Baikun Tianming berbalik dan pergi. Zhu Feng melihat setetes esensi dan darah di depannya dan berpikir keras, ekspresinya serius. Setelah bibi dan keponakan Ye Guan meninggalkan magma bawah tanah, mereka tiba di kehampaan. Ye Guan dan Baikun Tianming segera memasuki menara kecil. Untuk berlatih tentunya harus berlatih di menara kecil. Takdir dalam rok putih membawa Ye Guan ke gletser, tempat angin bertiup kencang dan suhunya sangat rendah. Tianming dengan rok putih memandang Ye Guan, lalu mengeluarkan sebotol darah leluhur Phoenix dan menyerahkannya kepada Ye Guan, minumlah. Ye Guan mengangguk, lalu membuka botol giok putih dan menelannya tanpa ragu. Secara alami, dia tidak takut dengan darah leluhur Phoenix, cuma bercanda. Dari 3 garis keturunan di tubuhnya, manakah yang tidak akan begitu saja mencemooh darah leluhur Phoenix? Begitu dia menelan darah leluhur Phoenix, Ye Guan merasa tubuhnya seperti terbakar. Tidak hanya itu, nyala api samar juga keluar dari tubuhnya, dan pakaiannya langsung menjadi abu. Baikun Tianming tiba-tiba berkata, aktifkan langsung 3 kekuatan garis keturunan. Ye Guan mengangguk, dan kemudian langsung mengaktifkan 3 kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Begitu 3 kekuatan garis keturunan diaktifkan, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan, dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitarnya mulai mendidih. Tianming dengan rok putih dengan cepat menekan ruang dan waktu di sekitarnya.
dia menatap Ye Guan dan berkata, "Cobalah untuk mengendalikan darah fana ini." Ye Guan mengangguk. Faktanya, sejak kebangkitan darah fana, dia tidak pernah benar-benar mengendalikan darah fana ini. Sama seperti garis keturunan gila, garis keturunan fana ini sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Mereka punya ide sendiri dan akan bertindak sendiri. Setelah beberapa saat, Ye Guan mengerutkan kening dalam-dalam. Tianming dengan rok putih bertanya, "Tidak." Ye Guan mengangguk dengan keras. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatan kedua garis keturunan ini. Di antara 3 garis keturunan Yan Huang lebih baik. Kadang-kadang ia akan bekerja sama dengannya, tetapi tidak akan mendengarkan dia untuk membantu darah fana menekan garis keturunan gila. Garis keturunan Yan Huang ini sangat pencuri sehingga tidak ada yang bisa tersinggung karenanya. Adapun Ye Guan, bagaimanapun, Ye Guan sangat lemah sekarang, jadi kamu tidak perlu terlalu peduli. Baikun Destiny terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aktifkan sepenuhnya garis keturunan iblis gila." Ye Guan tercengang. Tianming dengan rok putih menatap Ye Guan. "Lawan api dengan racun. Langsung aktifkan garis keturunan gila sepenuhnya, dan kemudian aku akan melawanmu." Berkelahi, ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya sekarang. Ye Guan menggelengkan kepalanya berulang kali. "Tidak. Jika garis keturunan gila itu benar-benar terbangun, aku tidak akan bisa mengendalikan diriku." Tianming dengan rok putih berkata sambil tersenyum, "Kenapa, kamu masih takut menyakitiku?" Ye Guan terdiam. Tianming dengan rok putih berkata, Ayo kita coba." Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi menekan garis keturunan gilanya. Ledakan, dalam sekejap, pembuluh darah naik dari tubuh Ye Guan dan melesat langsung ke langit. Garis keturunan gila telah diaktifkan sepenuhnya. Setelah garis keturunan gila diaktifkan sepenuhnya, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menebas rok putih Tianming. Takdir dalam rok putih mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedang. Bang! Ye Guan langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Tapi saat berikutnya, dia memegang pedangnya dan membunuh Tianming dengan rok putih. Membunuh, pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu pembunuhan. Pembunuhan gila. Setelah garis keturunan gila benar-benar terbangun, garis keturunan fana di tubuh Ye Guan sepertinya merasakan krisis dan segera mulai menjadi gila. Dengan cara ini, 3 garis keturunan Ye Guan dan darah leluhur Phoenix yang baru saja dia telan semuanya menyatu. Aku hanya bisa melampiaskan amarahku dengan bertarung sekuat tenaga. Saat Ye Guan terlibat dalam pertarungan gila, garis misterius di tubuhnya perlahan muncul kembali. Melihat adegan ini, Baikun Destiny merasa senang, sungguh berhasil. Garis keturunan fana ini bergantung pada pertarungan dan kegembiraan. Jadi, begitu saja, Baikun Tianming menemani Ye Guan bertarung. Kekuatannya secara alami tidak takut pada Ye Guan. Bahkan jika Ye Guan benar-benar gila, dia tidak takut sama sekali. Cuma bercanda. Lagi pula, dia telah hidup bertahun-tahun lebih lama dari Ye Guan. Meski bakatnya tidak seburuk Sukun dan yang lainnya, itu juga jarang terjadi di dunia. Dari awal hingga sekarang, Ye Guan telah ditekan oleh takdir rok putih. Semakin tertekan, semakin gila Ye Guan, semakin kuat kekuatan darah di tubuhnya, terutama darah gila dan darah fana.
Saat menghadapi musuh asing, kedua garis keturunan tersebut tidak akan bertarung satu sama lain dan akan bertarung melawan musuh secara serempak. Dengan cara ini, di bawah pertarungan gila Ye Guan, garis fana di tubuhnya menjadi semakin banyak dan lebih dalam. Pantheon, pada hari ini, seorang lelaki tua berjubah dewa dengan cepat masuk ke kuil. Hanya ada Dian Zong dan Uskup Yuan di aula. Setelah lelaki tua berjubah dewa masuk ke dalam toko, dia membungkuk dalam-dalam kepada Dian Zong, dan kemudian berkata, "Tuan Dian Zong, kami menemukan dua pembudidaya pedang. Yang satu mengenakan kemeja biru dan yang lainnya mengenakan awan, jubah putih. Menurut laporan, kami menyelidiki dan menemukan bahwa Jian Xiu, yang mengenakan kemeja biru dan jubah panjang, adalah kakek Ye Guan dan salah satu pendukung terbesarnya." Dian Zong meletakkan kitab suci di tangannya dan memandang lelaki tua berjubah dewa, dua pembudidaya pedang. Orang tua berjubah dewa berkata dengan hormat, "Tepatnya, setelah kami mengaktifkan mata Tuhan, kami menemukan mereka berdua dengan menjelajahi sungai waktu yang panjang." Dian Zong bertanya, "Di mana kalian berdua?" Orang tua berjubah dewa berkata, "Tanah reruntuhan dewa." Tanah para dewa. Mendengar perkataan lelaki tua berjubah dewa, Dian Zong langsung mengerutkan kening. Tanah reruntuhan dewa sebenarnya ada di tempat itu. Orang tua berjubah dewa berkata lagi, "Sepertinya mereka akan pergi." Senyuman tiba-tiba muncul di wajah Dian Zong, dan dia berkata, "Mereka berdua bersama, tepat pada waktunya untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan." Bab 562. Kamu dikelilingi. Setelah mengatakan itu, Dian Zong langsung berdiri. Wajah aslinya yang baik hati berangsur-angsur menjadi dingin. "Luncurkan perang ilahi." Luncurkan perang ilahi. Ekspresi lelaki tua berjubah dewa langsung menjadi serius. Apa itu perang ilahi? Yaitu menggunakan kekuatan ilahi. Dalam jajaran dewa, kesaktian adalah yang tertinggi, karena kesaktian yang ditinggalkan oleh para dewa di dunia manusia untuk melindungi dunia hanya dapat digunakan pada waktu-waktu tertentu. Meluncurkan perang ilahi berarti menggunakan kekuatan ilahi. Dian Zong berjalan perlahan menuju patung para dewa. Dia membungkuk hormat dan berkata dengan ekspresi saleh, "Semoga para dewa memberkatimu." Perang Tuhan, jajaran dewa meluncurkan total 2 perang dewa, dan gagal di kedua kali. Ini ketiga kalinya, seperti kata pepatah. Hanya butuh 3, dan Dian Zong yakin kali ini akan berhasil. Singkirkan Ye Guan dan kekuatan di belakang Ye Guan pada saat itu, seluruh alam semesta adalah milik dewa. Ini adalah janji yang dibuat oleh mantan pemimpin sekte kepada kuil. Kali ini, dia ingin terang Tuhan bersinar ke seluruh alam semesta. Segera, legiun paling kuat di jajaran dewa, ksatria suci, secara langsung menuju ke tanah para dewa di bawah kepemimpinan Dian Zong. Untuk masalah sepenting itu, dia tentu saja harus memimpin tim sendiri. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang akan membuatnya tercatat dalam sejarah Tuhan. Sisi lain, di suatu tempat dalam kehampaan, seorang wanita berjalan maju perlahan. Wanita itu mengenakan jubah putih, dengan setengah topeng di wajahnya, tangan di belakang punggung, dan dia berjalan perlahan dan santai. Pemimpin sekte yang lalu, wanita berjubah putih itu berjalan, dan segera dia melewati negeri kehampaan dan sampai ke langit berbintang yang luas. Ribuan kaki jauhnya di depannya, ada peti mati tembaga,
Di depan peti mati tembaga itu, berdiri seorang lelaki tua bungkuk. Orang tua bungkuk itu ditutupi lapisan rantai besi, dan ujung rantai besi lainnya ada di peti mati tembaga. Orang tua itu menyeret peti mati, ketika dia melihat wanita berjubah putih. Lelaki tua yang menyeret peti mati itu perlahan membuka matanya. Matanya keruh dan tidak berwarna, seolah-olah sudah mati. Wanita berjubah putih itu menatap lelaki tua yang menyeret peti mati itu. "Kamu masih menolak menyerah?" Orang tua yang menyeret peti mati itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya agak keruh, dan dia berkata dengan suara serak, "Mengapa menyerah?" Wanita berjubah putih berkata dengan tenang, "Era lama telah berlalu. Para dewa sedang sekarat dan melarikan diri. Apa gunanya bertahan?" Lelaki tua yang menyeret peti mati itu menatap wanita berjubah putih. Matanya berangsur-angsur menjadi lebih tegas. Masa lalu tidak pernah berlalu, dan seni serta dewa kuno pada akhirnya akan muncul di dunia. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. "Terserah kamu." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Orang tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba berkata, "Si Fanjing, Tuhan selalu ada di sini." Si Fanjing berhenti, dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Di antara para dewa, yang satu itu benar-benar layak dihormati, dan dia juga satu-satunya yang saya hormati. Adapun dewa lainnya..." Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, semua orang pantas mati." Orang tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba berlutut perlahan dan berkata, "Tuan Jing, Anda adalah satu-satunya manusia yang dapat menyaingi para dewa sejak dahulu kala. Anda memiliki kekuatan gaib yang hebat. Bisakah Anda membuka jalan menuju para dewa dan membiarkannya?" "Dewa?" Si Fanjing menggelengkan kepalanya. Orang tua menyeret peti mati. Masa lalu telah berlalu. Orang tua yang menyeret peti mati itu terdiam. Si Fanjing menambahkan, "Keluarlah lebih sering dan lihatlah. Ada banyak orang berkuasa di luar yang tidak dapat Anda harapkan." Setelah mengatakan itu, dia berjalan perlahan menuju kejauhan. Orang tua yang menyeret peti mati itu tampak sedih dan mendesah pelan. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di samping si Fanjing. Dia membisikkan beberapa kata, dan alis si Fanjing tiba-tiba berkerut, "Carilah kematian." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berbalik. Tanah para dewa. Kedua pria itu berjalan perlahan. Seorang pria mengenakan jubah hijau, dan yang lainnya mengenakan jubah seputih awan. Keduanya berjalan menuju kejauhan. Di ujung pandangan mereka, ada reruntuhan tak berujung. Di tengah reruntuhan, ada dua pilar batu yang menjulang tinggi ke langit. Kedua pilar batu itu tingginya puluhan ribu kaki, langsung menuju ke kedalaman langit. Pria berkemeja hijau tiba-tiba berkata, "Saudara Xiao, ada beberapa rahasia di sini." Penggarap pedang Xiao Yao mengangguk sedikit, "Saya bisa merasakannya." Pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, "Saya ingin tahu siapa yang disebut dewa saat itu." Setelah mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat ke arah penggarap pedang Xiao Yao. "Apakah kamu percaya memang ada dewa di dunia ini?" Penggarap pedang Xiao Yao berkata dengan tenang, "Lagi pula, ini tidak penting, ini semua masalah satu pedang." Pria berkemeja hijau itu tertawa dan berkata, "Saudara Xiao, kamu semakin pandai pamer sekarang." Penggarap pedang Xiao Yao tersenyum tipis, "Tidak, saya hanya mengatakan fakta." Pria berkemeja hijau memutar matanya.
kamu berpura-pura lagi. Penggarap pedang Xiao Yao, pria berkemeja hijau memandangi reruntuhan tak berujung di kejauhan dan berkata dengan lembut, saya pernah memikirkan sebuah pertanyaan, yaitu, dari manakah alam semesta dan makhluk tak berujung ini berasal? Asal-usul kehidupan. Omong-omong, matanya sedikit menyipit, asal-usul kehidupan. Masalah ini, meskipun dia begitu kuat, masih belum bisa diselesaikan. Siapa makhluk pertama? Bagaimana alam semesta terbentuk? Pasti ada alasannya. Tentu saja, dia hanya penasaran, dan baginya, ini tidak terlalu penting. Karena dengan kekuatan mereka saat ini, sebenarnya tidak ada yang perlu mereka takuti. Jika suatu saat mereka mengetahui bahwa mereka adalah katak di dalam sumur, maka mereka akan lebih bahagia lagi. Mereka menjelajahi segala sesuatu di sepanjang jalan, berharap menemukan orang, dewa, atau makhluk lain yang lebih berkuasa. Mereka berharap mereka menjadi katak di dalam sumur. Kalau tidak, itu akan sangat sepi. Penggarap pedang Xiao Yao mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang dalam, dan berkata dengan lembut, saudara Yang, saya ingin dibunuh. Pria berkemeja hijau itu tetap diam. Dia memahami suasana hati kakak Xiao di depannya. Selama bertahun-tahun, saudara Xiao ini benar-benar memohon kematian. Alasan mengapa dia membawa penggarap pedang Xiao Yao kemana-mana adalah untuk berharap penggarap pedang Xiao Yao tidak terlalu kesepian. Kakak Xiao ini hanya ingin mati. Xiao Yao Jianxiu berbeda dari dia dan wanita dengan rok polos. Dia memiliki kekhawatiran tentang wanita dengan rok polos dan memiliki pemikiran di dalam hatinya. Tapi Xiao Yao Jianxiu tidak memiliki kerabat dan tidak ada kekhawatiran. Mencari kematian adalah sebuah obsesi, yang tentu saja akan membuat Anda sangat kesepian. Dan obsesinya adalah kerabatnya. Dengan adanya kerabatnya, tentu saja dia tidak akan berpikir untuk bunuh diri. Wanita dengan rok polos itu terobsesi dengan kakaknya. Jika dia ada di sini, dia tidak akan berpikir untuk bunuh diri. Tapi penggarap pedang Xiao Yao berbeda. Obsesinya adalah mati. Tidak ada solusi untuk ini. Pria berkemeja hijau tiba-tiba berkata, kakak Xiao, kamu bisa menemukan seorang istri. Penggarap pedang Xiao Yao menggelengkan kepalanya. Wanita, itu mempengaruhi kecepatanku menghunus pedang. Pria berkemeja hijau itu tertawa. Orang lain mungkin mengatakan ini sebagai lelucon, tetapi dia tahu bahwa saudara Xiao bersungguh-sungguh ketika mengatakannya. Selain pedang, saudara Xiao tidak tertarik pada hal lain. Penggarap pedang Xiao Yao tiba-tiba berbisik, takdir. Pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda dia bisa melepaskan obsesi itu? Xiao Yao Jianxiu terdiam. Akankah Destiny melepaskan obsesinya? Tidak ada yang tahu. Tentu saja ia berharap Tianming melepaskan obsesinya. Karena ketika Tianming melepaskan obsesinya, perubahan yang menggemparkan pasti akan terjadi. Tapi, apakah dia akan benar-benar melepaskannya? Penggarap pedang Xiao Yao menghela nafas pelan. Jika itu orang lain, Tianming mungkin akan melakukannya. Tapi, adik kecil ini sedang memikirkan banyak hal. Si kecil ini benar-benar bisa mengendalikan takdir. Tentu saja alasan utamanya adalah takdir mau dimanipulasi. Penggarap pedang Xiao Yao menghela nafas lagi. Saat keduanya berjalan, tanpa sadar mereka sampai di tengah reruntuhan. Tidak jauh di depan mereka, ada aula bobrok. Gerbang aula itu tingginya 1000 kaki.
dan ada tembok rusak di mana-mana. Ada juga beberapa patung dewa yang rusak, jumlahnya puluhan. Di depan aula utama, ada altar besar, dan ada noda darah di altar. Pria berkemeja hijau memandang ke altar dengan hati-hati, lalu berkata, "Benda ini baik-baik saja, cucu saya akan membutuhkannya di masa depan." Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan altar langsung diselimuti oleh kekuatan misterius. Tepat ketika dia hendak menyingkirkan altar, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari altar. "Beraninya kamu menghujat benda suci." Begitu suara itu turun, aura menakutkan tiba-tiba naik ke langit, dan kemudian langsung menuju ke arah pria berkemeja hijau. Melihat pemandangan ini, pria berkemeja hijau itu sedikit mengernyit dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan, dengan gelombang ini, aura mengerikan itu langsung hancur. Suara itu berkata dengan ngeri, "Kamu," laki-laki berkemeja hijau tersenyum dan berkata, "Cucu saya adalah orang yang sangat baik. Mulai sekarang, kamu akan mengikutinya dan menikmati makanan panas dan pedas. Mengerti?" Setelah mengatakan itu, dia langsung menyingkirkan altar itu. Melihat pemandangan ini, Xiao Yao Jianxiu di samping menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Saudara Yang, mengapa kamu memperlakukan putra dan cucumu dengan sangat berbeda?" Ketika penggarap pedang Xiao Yao menghadapi Ye Xuan, dia benar-benar lesu, sangat lesu. Laki-laki berkemeja hijau berkata dengan tenang, "Takdir mengikutinya dan memanjakannya saat itu. Jika saya memanjakannya lagi, apakah dia tetap tidak masuk surga?" Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah. "Cucuku memiliki kehidupan yang sulit. Dia telah dibesarkan sejak dia masih kecil, dan tidak ada orang di sekitarnya. Jika aku tidak membantunya lebih banyak, bagaimana dia bisa bertahan hidup?" Xiao Yao Jianxiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, merasa tidak bisa berkata-kata. "Pantas saja adikku mempunyai pendapat yang kuat tentangmu." Sambil berbincang, keduanya berjalan menuju aula utama. Ada banyak patung dewa yang ditempatkan di aula utama. Namun, sebagian besar patung tersebut sudah bobrok, dan beberapa patung bahkan kehilangan lengan dan kakinya, terlihat sangat sunyi. Pria berkemeja hijau memandangi patung-patung itu, lalu berkata, "Ini pasti salah satu dewa yang disembah oleh dunia saat itu." Penggarap pedang Xiao Yao mengangguk sedikit, dan kesadarannya langsung menyelimuti patung-patung itu, tetapi tidak ada apa-apa. Tidak ada jiwa, tidak ada kesadaran, tidak ada. Melihat pemandangan ini, mata Xiao Yao Jianxiu tiba-tiba berkilat kecewa. Buang-buang waktu saja, pria berkemeja hijau juga menggelengkan kepalanya. Alasan mereka berdua datang ke sini adalah karena mereka merasakan sedikit aura ilahi di sini. Mereka awalnya mengira akan ada kejutan di sini. Tetapi mereka tidak menyangka tidak ada apa-apa di sini kecuali patung-patung ini. Xiao Yao Jianxiu tiba-tiba kehilangan minat. Ayo pergi, Pria berkemeja hijau itu mengangguk sedikit dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya menemukan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke suatu tempat di istana. Dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah buku dewa kuno muncul di tangannya melihatnya sekilas. Lalu tersenyum, "Ini akan berguna untuk cucuku." Setelah mengatakan itu, dia menyimpannya. Di sampingnya, penggarap pedang Xiao Yao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Keduanya meninggalkan kuil. Segera setelah mereka meninggalkan kuil, sekelompok pria kuat muncul di depan mereka.
Pemimpinnya tidak lain adalah Sekte Istana. Dian Zong memandang dua orang di depannya dan tersenyum tipis. Kalian berdua, kalian dikepung, bersambung.